Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang akan menjelaskan 4 poin. Poin pertama yang berjudul Hegemoni Studi Barat dalam Hubungan Internasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Des Piayoda. Poin kedua yang berjudul Perkembangan HI Kontemporer dan Kecenderungan Desentralisasi dan Dewentralisasi oleh Rosita Yuliani Putri. Kemudian poin ketiga, menguatnya kajian agama dalam HI yang akan dijelaskan oleh Desma Yeni. Poin keempat, Islam sebagai pendekatan HI alternatif yang akan dijelaskan oleh Ella Ita Purnamasari dan Nanda Ayu Cindy Patikasari. Poin pertama yaitu isu-isu yang terjadi dalam hubungan internasional yang semakin kompleks ini membuat para penstudi HI kritis akan perspektif sebelumnya agar tetap relevan. Berbagai perspektif yang telah ada dalam HI memiliki objek sudut pandang yang berbeda-beda. Contohnya yaitu politik, perdagangan, budaya, dan bahasa. Adanya keberagaman teori-teori HI tersebut akhirnya muncul dua perspektif alternatif sebagai kritik perspektif sebelumnya, yakni post-strukturalisme dan postkolonialisme. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, hubungan antar negara Barat dan Timur semakin menegangkan dan kolonialisme belum sepenuhnya berakhir. Pada tahun 1960-an, dorongan akan postkolonialisme lebih ditekankan. Fanon dalam pengantarnya yang berisi bentuk pemberantasan atas kolonialisme. Dalam literatur tersebut, Fanon membahas tentang negara Barat sebagai pemegang posisi hegemoni yang menguasai serta melakukan kolonialisme terhadap negara-negara timur. Dengan adanya kolonialisasi tersebut, maka negara Barat membagi dan mendeskripsikan dunia sebagai negara Barat yang superior dan natif sebagai penduduk minoritas. Menurut Adam Watson, dia mengatakan bahwa dunia non-Eropa didekolonisasi oleh Eropa. Akibatnya, negara Barat memegang kekuasaan tertinggi yang kemudian membatasi hak-hak kedaulatan dari negara-negara lainnya. Kemudian, lahirlah postkolonialisme sebagai bentuk perubahan cara berpikir tentang power dan self-determinan untuk menciptakan kedaulatan yang utuh bagi negara-negara non-Barat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosita Yuliani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Yuliani Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu perkembangan HI kontemporer, kecenderungan desentralisasi dan dewesternisasi. Yang pertama yaitu perkembangan HI kontemporer, yaitu berkaitan dengan isu perkembangan dan perubahan negara-negara berdaulat dalam konteks sistem negara atau masyarakat negara yang lebih besar. Hubungan internasional kontemporer menyangkut subjek lainnya seperti interdependensi, ekonomi, HAM, perusahaan tradisional, organisasi internasional, lingkungan hidup, keterbelakangan, dan sebagainya. Perkembangan historis dan kontemporer dalam dunia nyata ada 4 bagian atau perdebatan dalam sejarah HI sejak HI menjadi subjek akademik, yaitu perdebatan utopia, liberalisme dan realisme, behaviorisme dan tradisionalisme, neoliberalisme dan neomarxisme. Baik, yang berikutnya yaitu saya menjelaskan tentang desentralisasi, yaitu adalah sumber daya yang ada di pusat di daerah dapat dialokasikan dengan baik atau mewujudkan sebuah governance dan kebijakan daerah yang lebih baik. Desentralisasi mampu memuaskan hasrat politik elit lokal, baik yang berada di birokrasi, lembaga adat, lembaga keagamaan, maupun kaum politikus. Desentralisasi ini yaitu mensejahterakan hanya mungkin dikembangkan jika diawali dengan adanya transformasi pemikiran bahwa implementasi desentralisasi tetapi kewajiban yaitu yang lebih baik adalah kewajiban kesejahteraan masyarakat. Baiklah, saya Desma Yeni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu
Menguatnya kajian Islam dalam hubungan internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi peningkatan yang luar biasa antara ulama hubungan internasional yang mempelajari agama. Tak diragukan lagi bahwa di dalam literatur tentang hubungan internasional dan agama berkembang begitu pesat setelah serangan teroris strategis 9/11 di Amerika Serikat. Menurut Haynes, dengan mengutip para martir, mengidentifikasikan 5 unsur agama. Yang pertama, memfokuskan perhatian utama kita. Yang kedua, membangun masyarakat. Yang ketiga, menarik mitos dan sinisme. Yang keempat, ditegakkan melalui upacara. Serta yang kelima, menuntut perilaku tertentu dari para penganutnya. Agama juga dapat dianggap sebagai sistem kepercayaan yang saling didukung oleh praktik dan seringkali berkaitan dengan kepatuhan terhadap makhluk supernatural atau dianggap sebagai sakral bagi masyarakat atau sejumlah orang. Mengejutkan bahwa hampir semua agama utama memiliki pandangan yang simetris tentang realitas transendental. Misalnya, para sosiolog agama menghasut agar praktek atau gagasan untuk menciptakan atau membangun makhluk yang disucikan, yang kadang-kadang dicirikan dengan kesanggupan supernatural, yang bersifat universal bagi semua peradaban manusia dan juga berasal dari zaman dahulu, khususnya di Asia Barat atau kawasan Timur Tengah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ella Ita Purnamasari dan juga Nanda Ayu Cindy Patikasari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Ita Purnamasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berjudul Isu Islam dalam Perspektif Hubungan Internasional dan juga sebagai pendekatan dalam hubungan internasional. Teori alternatif pendekatan-pendekatan dalam HI, asumsi bahwa negara atau national state yang dianggap sebagai aktor utama yang memiliki karakteristik yang sangat soft, kemudian materialistis, yang bertindak atau mengeluarkan kebijakan atas dasar-dasar yang materialistis, rasional, kemudian egosentris. Tetapi dalam Islam kita meyakini tidak hanya negara saja, tapi kita sebagai bagian dari negara tidak hanya bisa melihat negara sebagai identitas yang hidup, yang menjalankannya manusia. Terkait dengan values, apa yang di agama kita itu salah atau benar? Pendekatan values contohnya tentang dasar manusia sangat egois atau self. Perdebatan tentang sifat dasar manusia seperti apa yang ada dalam surat Asam. Dalam HI, manusia itu memiliki potensi baik, yaitu bekerja sama, kooperatif, dan juga punya potensi untuk berkonflik. Kedua potensi itu, maka ada pesan-pesan dari agama, tujuannya untuk membimbing agar manusia tetap berjalan di jalan yang benar dan takwa, tetap mengarah kepada kebaikan. Menjalankan negara atau pemerintah kita terikat dengan nilai-nilai yang ada dalam agama. Menganggap negara sebagai aktor rasional. Para ulama sudah berkontribusi dalam pengembangan ilmu politik termasuk HI, walaupun disiplin HI saat itu belum teksis. Di era klasik, imam atau ulama besar juga menjadi rujukan masyarakat muslim di beberapa negara di dunia. Imam Hanafi di era klasik sudah mengenalkan kita yang disebut sebagai model dalam kajian strategis. Imam Hanafi membagi 3 negara menurut Al-Quran, yaitu Darul Islam, Darul Harb, sama Darul Ahad. Selanjutnya itu dibandingkan dengan strategi politik luar negeri dikenal oleh John Lovett, ada 4 tipologi politik luar negeri. Yang pertama, negara itu kadang bisa berkonfrontasi, negara itu bisa kadang akomodasi, terus negara itu bisa kadang ngelidin, dan negara itu cenderung untuk menerima. Mengikuti pada perkembangan kondisi atau maslahah, Imam Saibani mengenalkan konsep law of nation. Apa yang kita kenal sebagai international law, termasuk bagaimana perlakuan terhadap apa yang kita kenal
sekarang. Yaitu konsepnya itu ada era kontemporer, ada era pertengahan. Sekian dari saya. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Esindi Fatikasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judul Islam sebagai Pendekatan HI Alternatif. Dalam hal ini pula terdapat tantangan atau hambatan untuk mengimplementasikan keilmuan kita, yang mana hal ini sangat sulit dilakukan. Misalnya kita lihat di era kontemporer sudah disebutkan bahwa banyak sekali karya-karya yang membahas tentang Islam di dalam HI. Akan tetapi sangat disayangkan sebagian besar mungkin tidak disebutkan. Hal ini justru membahas mengenai bagaimana Islam mempengaruhi perilaku dari negara. Sedangkan karya yang membahas mengenai bagaimana Islam melihat bagaimana negara seharusnya berperilaku, masyarakat seharusnya bertindak, justru kurang menarik perhatian, bahkan cenderung kurang diterima. Kemudian yang berkaitan dengan metode, yang mana di dalam keilmuan barat mendominasi pendekatan positivistik, yang cenderung mengabaikan sumber-sumber yang dianggap tidak ilmiah. Sedangkan di dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber dari ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah sesuatu yang mana manusia sudah diberikan segala perangkat dan segala nikmat. Al-Quran juga menuntun kita sebagai guidance, yang mana guidance digunakan untuk menangkap fenomena atau yang kemudian disebut sebagai al-ayat atau tanda-tanda yang ada di sekitar kita dan yang ada di lingkungan kita. Kendala lainnya yaitu adanya stigma-stigma yang berkaitan dengan Islam, apalagi kalau membahas mengenai politik dan HI. Kemudian hal yang sangat krusial atau sangat yang mengkhawatirkan yaitu kurangnya pemahaman terhadap sumber-sumber yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maupun referensi-referensi dari ulama, baik itu ulama era klasik ataupun era pertengahan. Baik, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.